Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi 11 yang berjudul Manajemen Risiko Likuiditas. Anggota kami ada 3. Yang pertama saya sendiri, Pupu Siswanti. Kedua, Mila Sendi Audia. Yang ketiga, Nurma Yunita Nafdiva. Likuiditas artinya kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo. Namun, memiliki kekuatan membayar tidak selalu berarti memiliki kemampuan likuiditas. Menurut Duane Brady, manajemen likuiditas yaitu perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Risiko likuiditas. 1. Risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. 2. Semua lembaga dapat turun likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga. 3. Tujuan manajemen likuiditas yaitu mencapai cadangan yang dibutuhkan berdasarkan ketetapan bank sentral. Strategi yang dilakukan oleh bank. 1. Memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung menurun. 2. Melakukan diversifikasi sumber dana bank. 3. Menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. 4. Memperbaiki posisi likuiditas. Selanjutnya, jenis-jenis resiko likuiditas akan dijelaskan oleh Mila Sendi Audia. Jenis-jenis rasio likuiditas. 1. Current ratio, yang merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Current ratio digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban jangka pendeknya. 2. Quick ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 3. Cash ratio. Rasio ini menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi hutang lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar tahun yang bersangkutan. Next. Sebab-sebab terjadinya rasio likuiditas. 1. Aset tidak dapat dijual karena kurang likuid di pasar. 2. Risiko likuiditas dari utang. 3. Perusahaan melakukan strategi yang salah. 4. Aset perusahaan tidak cukup untuk menstabilkan perusahaan. 5. Penjualan dan keuntungan yang diperoleh mengalami penurunan. Next. Manajemen resiko likuiditas yang bisa dilakukan. 1. Identifikasi kesenjangan likuiditas. 2. Melakukan mekanisme yang jelas dan terarah. 3. Tingkatan cadangan kas atau setara kas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurma Yunita Nafdiva. Mendapatkan risiko likuiditas dengan benar. Berikut 3 contoh manajemen likuiditas. 1. Tetapkan kerangka kerja analitik untuk menghitung risiko, mengoptimalkan modal dan mengukur peristiwa pasar serta likuiditas. 2. Kelola data Anda. 3. Integrasikan proses manajemen risiko. Next. Beberapa contoh risiko likuiditas dalam perbankan dan kasusnya. 1. Risiko kredit, yaitu
risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Contoh kasus, Bank Indover, bank komersial di Belanda telah dipilotkan oleh pengadilan karena bank tersebut gagal membayar kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo. 2. Risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tanpa mengganggu aktivitas keuangan perbankan. Contoh kasus, industri perbankan nasional sempat dihebohkan dengan nasabah Bank Senturi yang panik karena tidak dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, melainkan harus dilakukan dengan penarikan di kantor bank dan jumlah nominalnya juga dibatasi sebesar 1 juta. 3. Risiko reputasi, itu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Contoh kasus yaitu Melinda D, pegawai Citibank menipu uang nasabah melalui melakukan fraud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.